Bapak-bapak, Ibu para pimpinan perintis kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Ibu Ketua Umum, peringatan Sumpah Pemuda ke-70 ini yang terakhir kemarin diadakan dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, wabil khusus tentunya kepada para panitia lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Yang kedua adalah sambutan ketua panitia. Selanjutnya sambutan ketua umum P. Kadimurti selaku pelaku sejarah daripada Sumpah Pemuda yang akan disimpan di Museum Sumpah Pemuda Pusat, yang nantinya Ibu Trimurti akan meneruskan kepada wakil daripada Museum Sumpah Pemuda. Sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, marilah sama-sama kita melanjutkan acara. Dan kami minta kepada para undangan. Nah itulah, jadi kami sangat bergembira sekali sampai juga ada yang tanya ya dari petugas. Persatuan yang penting peranannya dalam mencapai Indonesia merdeka. Di sini juga hadir tokoh-tokoh yang pelaku pejuang kemerdekaan yang ketika itu tentu masih sangat muda, tersebar di seluruh penjuru tanah air. Dan sebagai anak negeri, kegiatan politik yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, mengapa demikian? Hadirin sekalian, selama kemerdekaan ini, ada berbagai peristiwa yang membanggakan kita semua maupun menyedihkan dasawarsa 1960-an. Dan kita juga bangga menjadi tuan rumah dari konferensi Lombok pada dasawarsa 1990-an. Sebab Indonesia yang kita cintai ini, kita sedih mengenai hal itu. Hadirin sekalian, bila kita menengok ke belakang, kita melihat bahwa para perintis kemerdekaan Indonesia, para pendiri Republik ini, para pejuang dan kaum intelektual kita di masa lalu telah membina diri mereka, meningkatkan kualitas diri mereka, bukan sekedar bertumbuh pada persatuan yang penuh dengan kesemuan, sehingga memampukan bangsa dan negara kita menjadi besar dan berperan menentukan dalam percaturan global antar bangsa di dunia. Kini sebagian besar dari mereka sesuai dengan pesan konstitusi yang sudah disiapkan oleh para pendiri Republik kita.
Dengan adanya perkembangan kebudayaan yang makin kompleks ini, kontinu mengganggu kita melalui pola dan modus operandi lama, divide et impera, dengan berbagai kecanggihan yang saat ini, termasuk mendorong perkembangan KKN yang luas di lingkungan pengutamaan kepentingan nasional. Kita sebagai kaum reformis harus mengukur masa depan berdasarkan kemandirian bangsa dengan mendorong tercapainya kemampuan bangsa untuk menjadi tuan di negerinya sendiri. Sekianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Sarli Kusumo Dirjo. Kami persilakan. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku pada yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Sumpah Pemuda. Saya menjelaskan Di hari itu kami bersumpah, kami berjanji, kami berikrar awal langkah bagi persatuan dan kesatuan. Menyatukan semangat, menyatukan jiwa, kami adalah kesatuan yang telah tak sadar bahwa kami bersaudara di antara nusa-nusa samudera hingga Irian di kawasan Mega Pasifik. Kami, generasi muda bangsa Indonesia, pantang kualat, pantang berkhianat pada perjuangan dan tetap setia mengamalkan, pantang menyerah pada kualat dan khianat, pantang menghancurkan persatuan dan kesatuan kami. Terima kasih. Justru daerah-daerah bersatu menjadi bangsa Indonesia. Sekarang ini kecenderungan daerah-daerah ingin melepaskan diri. Apakah ini berarti mengkhianati Sumpah Pemuda? Saya kira tidak, belum sampai sejauh itu. Saya kira daerah-daerah ingin membangun daerahnya menurut kebutuhan masing-masing daerah. Saya kira demikian. Jadi kalau caranya mengembangkan itu disamakan saja semua daerah, kan itu tidak benar. Karena keadaannya sendiri-sendiri. Saya pikir itu hanya keinginan daerah untuk membangun daerahnya menurut kemampuan dan keadaan daerah sendiri-sendiri. Bagaimana Ibu melihat ancaman disintegrasi bangsa menurut pandangan Ibu sebagai salah satu pelaku sejarah Sumpah Pemuda, ancaman disintegrasi bangsa saat ini? Saya pikir itu bukan ancaman disintegrasi, tapi perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat itu cara menyetuskannya kan lain-lain. Ada yang secara keras, ada yang secara lunak, begitu. Jadi perbedaan pendapat itu adalah soal yang wajar. Belum ke arah disintegrasi menurut
menurut Ibu? Menurut saya belum. Apa itu merasakan masih dalam kriteria tertentu. Protes. mencerminkan sebuah protes dari Kalau sampai ke protes itu bisa, biar saja. Kalau protes itu boleh saja kan? Kalau itu soal wajar. Dalam negara demokrasi kan boleh pendapat macam-macam. Ibu belum melihat ada kekhawatiran perpecahan bangsa sampai saat ini. Apa? Rasa kekhawatiran dengan perpecahan bangsa. Apa? Perpecahan bangsa. Oh, saya tidak khawatir ada perpecahan. Tidak, sama sekali tidak ada saya. Dasarnya itu kepercayaan dari dalam diri saya sendiri. Saya tidak mengkhawatirkan ada perpecahan bangsa. kalau Ibu bandingkan pemuda zaman Ibu masih nggak jauh dengan pemuda sekarang gimana reformasi? Ya semangatnya sama saja. Cuma cara geraknya lain. Dulu kan banyak halangan-halangan dari penjajah, terutama pada zaman Jepang. Ibu punya pesan sama pemuda saat ini kepada pemuda saat ini? Punya pesan apa? Pesan untuk pemuda-muda sekarang, pertama mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedua bekerja keras untuk mencari masyarakat yang makmur. Ketiga berbuat supaya bisa mengadakan tindak tanduk yang adil dalam bidang material maupun bidang imaterial. Ibu tadi Ibu tegasin lagi Ancaman disintegrasi bangsa. Ibu tadi kan menyoroti adanya disintegrasi bangsa. Saat ini kan banyak daerah-daerah yang ingin melepaskan diri sebagai bangsa Indonesia. Berbeda dengan semangat tahun 1928 justru ingin bersatu. Nah ini Ibu melihat sejauh mana ancaman disintegrasi bangsa? Ancaman disintegrasi itu datang dari dalam maupun luar negeri. Justru kita yang di dalam negeri harus bersatu untuk menangkal tantangan ancaman dari luar negeri itu. Mengapa saya lihat? Karena memang sistem pemerintahan kita waktu itu kurang mendukung persatuan, artinya banyak hal yang mendorong perpecahan sudah terjadi dan mungkin terlalu kurang tegas untuk diatasi, sehingga ada rasa ketidakadilan dan sebagainya. Justru inilah yang saya katakan sebagai ancaman dan kita semua harus bersatu padu melawan itu. Dan juga saya melihat bahwa seperti tadi sudah saya katakan di dalam sambutan, kaum intelektual kita maupun pelaksana pembangunan yang lainnya itu kurang membina diri untuk melihat persatuan, kemandirian bangsa sebagai satu hal yang penting, ya. Itu yang harus Pemerintahan Pak Harto waktu itu segera menimbulkan disintegrasi bangsa. Bagaimana dengan di bawah pemerintahan Habibie sekarang? Apakah bisa disintegrasi ini tidak terjadi? Apakah justru akan lebih cepat terjadi? Saya kira bahayanya di sini apabila kita tetap tidak mengubah kebijakan kita untuk membuat bangsa Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri. Saya kira itu kuncinya. Dari segala bidang apapun, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Kalau ini masih tetap menjadi pola pemerintahan siapapun, apakah Habibie atau yang lain, maka kita tidak bisa menjadi bangsa yang besar, dan kita juga dengan sendirinya akan menghadapi perpecahan di dalam bangsa kita. Sejauh ini perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie apakah sudah menunjukkan baik atau buruk? Saya lihat polanya masih sama. Pola membuat kita masih tergantung pada kekuatan lain. Mbak sendiri terhadap